Pemirsa, 4 buah kapal hasil tangkapan petugas Bea dan Cukai Batam siang tadi hangus terbakar. Kapal yang bersandar di dermaga Bea Cukai Batam di Tanjung Uncang ini sebagian sudah memiliki kekuatan hukum. Kebakaran diduga akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan ke bagian palka kapal. Martinus, merapat ke belakang, Martinus, merapat ke belakang. Empat kapal yang sedang bersandar di dermaga BC Batam di Tanjung Uncang terbakar dan membuat panik warga sekitar. Kapal jenis kayu dan fiber ini merupakan kapal sitaan petugas Bea dan Cukai Batam. Kebakaran. Martinus, merapat ke belakang, Martinus, merapat ke belakang. Keempat kapal ditangkap karena membawa barang ilegal seperti rokok, minuman beralkohol, pakaian bekas, dan telepon genggam. 5 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk menjinakkan api. Sayangnya, saat api padam, kapal hanya tinggal puing-puing dan nyaris tenggelam. Puntung rokok yang dibuang sembarangan ke atas kapal kayu. Untuk mengetahui penyebab kebakaran, polisi akan berkoordinasi dengan petugas Lab 4 Mabes Polri. Tadi masih sebatas ditantangkan saksi lah, diperkirakan lah. Tapi ini perlu laboratorium. Diperkirakan mungkin asal api dari puntung rokok, itu diperkirakan ya. Tapi kita masih menduga ya dari situlah, karena tapi kalau untuk penyelidikan. 3 rumah di Komplek Kostrad Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terbakar siang tadi. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik. Kobaran api dengan cepat membakar 3 rumah di RT 14 RW 7 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan siang tadi. Kondisi bangunan yang sudah tua membuat api semakin cepat membesar dan membakar seluruh bagian bangunan. Anggota Kostrad, warga dan petugas dinas kebakaran berupaya memadamkan api agar tidak meluas ke bangunan lainnya. Sebanyak 12 unit mobil pemadam kebakaran juga dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik di salah satu rumah yang ikut terbakar. Korsleting listrik kan? Ini ada berapa rumah Pak? Tiga unit ya. Proses pemadaman ya. Tadi sudah lokalisir, terus sudah bisa dilokalisir. Sekarang kita proses pemadaman. Kita luncurkan 12 unit dari Jakarta Selatan. Tidak ada korban jiwa ataupun korban luka dalam peristiwa ini. Sementara itu kerugian akibat kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajampati, iNews melaporkan. Satuan Polisi Pamung Praja Kota Medan menertibkan lapak pedagang kaki lima di kawasan Pasar Petisah, Medan. Sempat terjadi perlawanan karena pedagang tidak terima barang dagangannya diangkut oleh petugas. Pedagang di Pasar Petisah Medan, Sumatera ini tidak terima ketika petugas Satpol PP menyita payung yang biasa digunakannya untuk berdagang. Sempat terjadi adu mulut karena pedagang tetap bersikeras mendapatkan barangnya kembali. Namun usahanya sia-sia karena petugas tetap menyita. Penertiban digelar karena banyak keluhan masyarakat dan surat pengaduan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan terkait keberadaan pedagang kaki lima di seputaran Pasar Petisah ini yang dinilai telah mengganggu estetika kota. Petugas telah melayangkan surat pada para pedagang kaki lima untuk tidak menggelar lapak dagangannya di trotoar dan bahu jalan. Yang melanggar pasal 9 tahun 2009 yang berjualan di jalan di atas trotoar. Sudah kita buat surat peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga, dan kita laksanakan giat hari ini, giat untuk penertiban PK5 pedagang kaki lima. Selain Pasar Petisah, penertiban pedagang kaki lima akan digelar di sejumlah pasar yang ada di Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.
Tanggul penahan rob di Pantai Pekalongan, Jawa Tengah sengaja dijebol selebar 5 meter guna mengurangi banjir yang masih menggenang. Hingga kini wilayah Pekalongan masih tergenang banjir mencapai 1 meter. Warga menyaksikan air mengalir ke laut setelah tanggul penahan rob sengaja dijebol untuk mengurangi debit air yang menggenangi wilayah Pekalongan, Jawa Tengah hampir selama 1 bulan. Pembongkaran tanggul dilakukan pemerintah Kabupaten Pekalongan bekerja sama dengan aparat TNI Kodim Pekalongan, Jawa Tengah. Jika banjir telah surut, maka tanggul akan ditutup kembali. Air di daerah Wonokerto itu kita jebol agar debit air yang keluar langsung ke laut itu bisa lebih besar dan membantu untuk penurunan debit air yang ada di daerah kota. Sementara itu, bantuan untuk korban banjir terus diberikan ke lokasi banjir, dapur umum, serta pengungsian. Kondisi pengungsi juga sangat memprihatinkan akibat berdesakan dan kedinginan. Selain makanan, bantuan obat-obatan juga sangat dibutuhkan. Banjir masih merendam kota Pekalongan, terutama di Kecamatan Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat. Sementara di Kabupaten Pekalongan, banjir merendam Kecamatan Tirto, Wiradesa, dan Wonokerto atau sebanyak 12 desa. Dengan jumlah pengungsi mencapai 5.000 orang. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Banjir di Pekalongan, Jawa Tengah membuat pemakaman seorang warga harus dibantu petugas dari TNI dan BPBD. Warga ramai-ramai menggotong jenazah menembus banjir yang melanda kota Pekalongan. Warga Boyongsari, Kelurahan Banjang Baru, Pekalongan, Jawa Tengah berbondong-bondong menerobos banjir dengan membawa keranda. Mereka mengiringi jenazah Slamet yang berusia 70 tahun meninggal dunia karena sakit untuk dimakamkan di pemakaman Beji. Pemakaman di tengah banjir ini dibantu Lanal TNI AL Tegal, BPBD Kota Pekalongan, dan juga Kodim 0710 karena warga kesulitan menembus banjir. Ya, untuk dalam hal ini kita memberikan bantuan, kita kerahkan armada dan personel dari rumah duka sampai ke tempat pemakaman dan penyelesaian pemakaman, dan kita kembalikan lagi ke rumah duka untuk para saudara-saudaranya yang termasuk melayat juga dari keluarga korban almarhum. Banjir di sejumlah wilayah Pekalongan saat ini belum surut dan membuat ribuan warga harus mengungsi. Pemerintah kota menetapkan perpanjangan status tanggap darurat bencana selama 14 hari sejak 20 Februari 2021. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Ratusan rumah di Teluk Jambe Barat, Karawang masih terendam banjir. Tidak hanya permukiman, banjir juga melumpuhkan area persawahan. Ratusan rumah di Desa Karangligar, Teluk Jambe Barat, Karawang hingga siang tadi masih terendam banjir. Meski sudah tidak hujan, namun ketinggian air masih berkisar hingga 1 meter. Sebagian warga memilih pulang dari pengungsian untuk mengecek kondisi rumah setelah diterjang banjir. Terus barang-barang di rumah gimana, Bu? Hancur, nggak ada. Itu pintunya terbuka semua. Oh, ada bisa diselamatin nggak, Bu? Masih tinggal bangku doang. Sama ini ya, sekarang ini ya? Iya. Semuanya rusak? Rusak, nggak ada yang nyisa itu. Oke, perabotan keluar semua. Tidak hanya permukiman, banjir juga masih merendam areal persawahan. Banjir ini merupakan dampak dari meluapnya Sungai Citarum yang melintasi kawasan di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat. Dari Karawang, Jawa Barat, Fahrudin, iNews melaporkan. Banjir masih merendam 3 kelurahan di Tangerang, Banten. Ketiga kelurahan terdampak banjir paling parah dengan ketinggian 2 meter. Banjir masih melanda 3 kelurahan di Tangerang, Banten, yaitu Kelurahan Gembor, Kelurahan Gebang Raya, dan Kelurahan Periuk. Intensitas hujan tinggi Sabtu lalu menyebabkan meluapnya Situ Bulakan. Meski sudah mulai surut, namun ketinggian air masih bervariasi dari 1 hingga 2 meter.
Warga pun masih mengungsi di beberapa titik pengungsian yang disediakan seperti di dalam masjid, gor persada, dan posko sementara yang tersebar di beberapa lokasi. Dapur umum ini sudah kita dirikan dari hari pertama ya. 3 pilar ada di sini. Produksinya 4.500 bungkus yang kita berikan kepada warga yang terdampak yang jadi pengungsi lah ya. Itu seperti itu. Bantuan-bantuan berdatangan dari berbagai organisasi yang ingin membantu meringankan beban pengungsi ini. Warga diharapkan tetap menjaga protokol kesehatan selama beraktivitas di tempat pengungsian. Dari Tangerang, Banten, Mahathir Muhammad, Galih Bagas, Didit Oktavian, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, sudah ada rekan kami Menia Mutiara di Perumahan Mutiara Pluit, Kelurahan Priuk, Kota Tangerang, Banten. Menia, bagaimana kondisi banjir di lokasi saat ini? Inilah salah satu banjir di Kota Tangerang, Banten yang masih menggenangi pemukiman warga hingga sore hari ini. Saya berada tepat di Perumahan Mutiara Pluit, Kelurahan Priuk, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Kini banjir sudah mulai surut dibandingkan kondisi pada pagi tadi. Ketinggian debit air kini sekitar 30 hingga 40 cm. Dan saya berada tepat di RW 11, Perumahan Mutiara Pluit, Kelurahan Priuk, Kota Tangerang ini merupakan lokasi yang terdampak paling parah mengingat kontur jalan perumahan yang lebih rendah dibandingkan di RW lainnya. Kemudian air yang datang diakibatkan dari luapan Situ Bulakan karena permukiman warga di sini berhimpitan dengan Danau Situ Bulakan. Adanya intensitas hujan deras sejak Sabtu malam mulai mendatangkan air ke pemukiman warga, dan kondisi lainnya pemirsa saat ini listrik masih padam di kawasan Perumahan Mutiara Pluit ini. Kalau dapat kami gambarkan pada pagi hingga siang tadi sudah banyak warga yang dievakuasi, namun sore hari ini banyak pula warga yang kembali datang ke kediaman mereka untuk mengamankan atau memeriksa kembali barang-barang yang masih tersisa di rumah. Seperti yang dapat Anda saksikan pemirsa, saat ini banjir di Perumahan Mutiara Pluit, tepatnya di RW 11 tempat kami berada ini, sudah berangsur surut dibandingkan dengan pada siang tadi. Namun banjir yang datang ini sudah terjadi sejak Minggu pagi saat adanya hujan deras Sabtu malam, dan hingga kini belum juga surut karena kondisi perumahan yang memiliki kontur jalan lebih rendah dibandingkan di wilayah lainnya. Stefani dan... Baik, terima kasih Menia Mutiara melaporkan langsung dari Tangerang, Banten. Pemirsa, pasca banjir, perbaikan jalur rel kereta api jarak jauh di Kabupaten Bekasi terus dilakukan. Sementara itu hari ini ada 4 perjalanan kereta api jarak jauh dari stasiun Pasar Senen yang kembali dibatalkan akibat banjir. Petugas KAI terus memperbaiki jalur rel kereta api jarak jauh di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat usai terendam banjir. Kerusakan jalur rel ini terjadi di antara stasiun Lemah Abang dan stasiun Kedung Gede. Kerusakan pada pondasi dan bantalan rel membuat sejumlah perjalanan kereta api dari arah Jakarta terpaksa dibatalkan. PT KAI menargetkan perbaikan jalur rel selesai hari ini. Ya, upaya percepatan penanganan untuk menormalkan kembali dari jalur rel yang terdampak banjir antara Lemah Abang dan Kedung Gede terus dilakukan oleh seluruh tim dari PT KAI Daup 1 Jakarta. Dan ditargetkan proses perbaikan dapat selesai pada siang hari ini, sehingga untuk perjalanan KA jarak jauh sore nanti dapat kembali dioperasikan melintasi lokasi tersebut. Dan kami juga mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh pengguna jasa karena proses percepatan perbaikan masih dilakukan pagi hari ini, sehingga masih terdapat 7 KA yang dilakukan pembatalan untuk perjalanannya. Sementara itu, hari ini ada 4 perjalanan kereta api jarak jauh dari stasiun Pasar Senen Jakarta yang kembali dibatalkan. Pembatalan karena kondisi jalur di antara stasiun Kedung Gede, Lemah Abang belum aman akibat banjir. Tercatat 2.000 penumpang meminta pengembalian uang lantaran batal berangkat. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kericuan sempat terjadi dalam sidang lanjutan Gus Nur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan siang tadi. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.